Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang uji hipotesis korelatif ya. Jadi uji hipotesis korelatif ini kaitannya adalah dengan penelitian-penelitian korelasi. Penelitian korelasi itu yang seperti apa? Seperti yang kita ketahui, penelitian-penelitian korelatif atau korelasi itu seringnya judulnya adalah hubungan ya, hubungan A dengan B gitu ya, hubungan variabel A dengan B. Atau bisa jadi juga hipotesis korelatif itu dipakai ketika kita mau melakukan uji banyak faktor, tetapi ngujinya satu persatu antara dua variabel. Karena uji hipotesis korelatif yang akan kita bahas lebih banyak pada kesempatan kali ini adalah uji untuk dua variabel aja. Bagaimana yang untuk multivariat? Kalau misalkan kita masih pemula, uji yang multivariat karena memang agak susah ya, itu bisa kita siasati dengan cara melakukan ujinya di preteli ya. Di preteli itu gimana maksudnya? Yaitu ujinya itu satu per satu. Jadi dua variabel per dua variabel itu diuji satu per satu. Nah, bagaimana sih ujinya? Coba kita lihat selanjutnya ya. Nah, makanya di sini di slide ini pemilihan uji korelatif ini ada variabel 1 dan variabel 2. Karena memang uji ini digunakan untuk yang bivariat, dua variabel. Nah, di sini ada jenis-jenis variabel, numerik, ordinal, dan nominal ya kan. Nah, uji utama yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah uji Pearson dan uji Spearman. Kenapa dua uji ini? Karena dua uji ini adalah pilihan uji yang utama yang paling sering digunakan dan ini merupakan uji yang digunakan untuk data-data yang numerik. Jadi ini adalah data untuk yang parametrik. Nah, yang non parametrik pilihannya ini banyak. Tetapi seringnya kalau misalkan datanya adalah numerik-numerik, kita menggunakan uji Pearson. Kalau misalkan variabel 1 dan 2-nya adalah ordinal dan numerik, kita bisa pakai Spearman. Nah, antara Pearson dan Spearman ini ya, antara Pearson dan Spearman ini ujinya bisa jadi kita tetap menggunakan Spearman, tidak menggunakan Pearson apabila datanya numerik-numerik tetapi dia distribusi datanya tidak normal. Jadi menggunakan Spearman. Berarti kalau Pearson syaratnya adalah uji distribusi datanya normal. Numerik-numerik dan uji distribusi data normal. Apabila datanya numerik-numerik tapi distribusi datanya tidak normal, menggunakan uji alternatif yaitu uji Spearman. Atau datanya adalah data ordinal dan numerik. Maka untuk memilih uji ini, uji Pearson ini saya sarankan adalah yang pertama, maka jangan mengubah data yang Anda punya menjadi kategori. Contoh misalkan Anda punya data pengetahuan ya kan. Pengetahuan itu biasanya diukur dengan suatu kuesioner atau suatu instrumen yang disebut sebagai kuesioner. Nah, kuesioner ini kan punya skor, nilai. Nah, skor nilai ini usahakan tetap skor itu. Jangan sampai skor tadi diubah atau dikategorikan menjadi tinggi, rendah, sedang. Jadi kode 1, 2, 3 seperti itu. Usahakan jangan tetapkan data tersebut menjadi data numerik. Jadi pakai numerik itu nomor atau skornya yang dianalisis ya. Untuk variabel 2 juga begitu. Variabel 2 itu juga harusnya numerik. Misalkan kita mau analisis data korelasinya pengetahuan dengan kecemasan misalkan. Nah, pengetahuan tadi diukur dengan instrumen, kemudian kecemasan juga diukur dengan instrumen. Mereka sama-sama punya skor. Nah, skor tadi adalah termasuk data numerik. Nah, data numerik ini kalau bisa jangan dikategorikan dulu. Kalau dikategorikan, maka dia datanya bisa masuk ke ordinal atau nominal karena memang sudah dikategorikan. Oleh karena itu, maka sebisa mungkin data yang Anda gunakan adalah data numerik. Kalau enggak, nanti bisa jadi Anda pilihannya yang untuk uji yang Spearman. Bagaimana dengan uji-uji yang lain? Uji yang lain ini digunakan apabila tadi datanya jelimet ya. Datanya jelimet dalam artian datanya jenisnya nominal, jenisnya ordinal, nominal-nominal, nominal-ordinal, ordinal-ordinal ya. Maka pilihan datanya ini ada Spearman, ada gamma, Sommer, koefisien kontingensi, atau lambda.
Nanti kita akan bahas secara singkat bedanya apa sih koefisien kontingensi sama uji korelasi lambda, Spearman gamma, Spearman Pearson itu apa bedanya. Tadi di sini sekilas saya jelaskan bahwasannya antara Pearson dan Spearman itu yang membedakan adalah bagaimana hasil uji distribusinya. Ketika normal maka pakai Pearson, jika tidak normal pakai Spearman. Jadi Spearman itu pilihannya dua, numerik tidak normal atau datanya adalah ordinal dan numerik. Bu, untuk uji yang gamma, Sommer, koefisien kontingensi, dan lambda, apakah dibahas di sini? Karena tadi dari awal saya jelaskan, milihlah uji yang mudah. Jangan mempersulit diri. Oleh karena itu, ketika masih ada pilihan yang mudah, maka di sini akan yang saya jelaskan juga yang mudah aja, yang Pearson dan Spearman. Saya tidak akan bahas banyak uji-uji yang lain karena saya yakin nanti pasti akan bingung ya. Jadi dua uji utama ini yang akan kita bahas di sini. Oke, selanjutnya ini sekilas tentang uji koefisien kontingensi dan lambda. Persamaannya apa sih? Perbedaannya apa? Ini sebenarnya sudah ada di depan tadi ya. Jadi ini sudah ada, ini persamaannya, perbedaannya apa? Prinsipnya ini kalau bedanya, ini sama-sama digunakan untuk dilakukan untuk menguji korelasi ya. Ini digunakan untuk uji korelasi dua variabel. Salah satu variabelnya adalah variabel nominal. Coba kita lihat. Nah, ini nominal. Ini dua-duanya nominal, tapi satunya nominal. Berarti untuk uji korelasi yang nominal sama-sama. Tetapi bedanya korelasi koefisien kontingensi untuk uji korelasi yang dua-duanya itu setara, yaitu sama-sama nominal-nominal, sedangkan yang lambda untuk variabel yang tidak setara. Jadi ada dua variabel yang setara dan tidak setara. Yang setara menggunakan uji koefisien kontingensi, kalau yang uji korelasi yang lambda untuk yang tidak setara. Ini nice dulu aja ya. Kemudian persamaan dan perbedaan uji korelasi Spearman dengan korelasi gamma Sommer apa? Kan di sini ditulisnya sama ya, Spearman, gamma Sommer dan seterusnya. Prinsipnya ini dan uji yang ada di sini ini sama-sama ya digunakan untuk menguji atau korelasi yang dimana variabelnya salah satunya adalah ordinal. Nah ini, terus bedanya apa? Kalau ya ini sama-sama ordinal ya antar variabel dengan ordinal. Perbedaannya apa? Kalau Spearman untuk uji korelasi antar variabel numerik dengan ordinal. Kalau Spearman itu biasanya digunakan untuk alternatif uji ya, alternatif uji Pearson jika syarat Pearson tidak terpenuhi. Apa syaratnya yang utama yaitu uji normalitas. Uji korelasi gamma dan Sommer untuk uji korelasi variabel ordinal dengan ordinal, di mana kategori variabel ordinalnya disebut sedikit. Kenapa sedikit? Kalau sedikit itu biasanya yang dibuat tabelnya adalah tabel silang B kali K. Bu dibahas nggak Bu buat tabel silang di sini nggak usah dibahas ya, terlalu panjang dan saya yakin nanti akan saya kalau dibahas jadi makin bingung sehingga yang dibahas banyak di sini nanti adalah uji Pearson dan Spearman-nya. Ini sekilas supaya tahu ya. Berarti uji utamanya apa Bu? Uji utamanya ya ini Pearson. Kalau bisa seoptimal mungkin kita mencari data-data yang numerik. Kalau misalkan terpaksa memang datanya tidak bisa dinumerikan ya carilah data yang lebih mudah. Misalkan satunya numerik, satunya ordinal. Itu boleh pakai yang Spearman aja. Oke. Nah, sekarang masuk ke hasil interpretasi uji korelasi. Jadi ketika kita melakukan uji korelasi, nanti itu hasilnya ada istilah ini, tiga yang akan kita dapat informasi dari hasil uji korelasi. Yang pertama adalah kekuatan korelasi, yang disingkat dengan R. Kemudian yang kedua adalah nilai P. Kemudian yang ketiga adalah arah korelasi. Nah, nilainya bagaimana? Kalau kekuatan korelasi atau R itu nilainya mulai dari sangat lemah sampai sangat kuat. Ini ada batasannya ya, mulai dari 0 sampai 1. 0 sampai kurang dari 0,2 ini semua sudah ada batasannya ya. Jadi jika R didapatkan 0,9 maka dia sangat kuat karena 0,9 antara 0,1 sampai 1. Jadi semakin besar R atau semakin besar kekuatan korelasi, maka apa? Kekuatan korelasi antara variabel A dengan B akan sangat kuat atau lebih kuat. Jadi semakin besar dia akan semakin kuat korelasinya. Nih, contoh saja misalkan antara pengetahuan dan kecemasan tadi yang saya contohkan.
Misalkan didapatkan nilai R-nya adalah 0,7 misalkan. Nah, 0,7 kan masuk kuat nih. Ini menunjukkan bahwasannya korelasi antara apa? Korelasi antara kecemasan dengan pengetahuan kuat korelasinya seperti itu. Selain itu, interpretasi hasil uji korelasi juga nanti akan kita dapatkan nilai P. Nah, nilai P ini maksudnya apa? Nilai P ini yang sering kita kenal ya, sering kita kenal. Nilai P ini ya ada yang 0,05, ada yang lebih dari 0,05. Ini kebalikannya dengan kemarin uji ini normalitas. Kalau normalitas kan gini, normalitas jika dikatakan normal P-nya harus lebih dari 0,05. Tetapi untuk interpretasi hasil uji korelasi itu dikatakan ada korelasi apabila P-nya kurang dari 0,05. Jadi terdapat korelasi yang bermakna antara variabel yang diuji itu jika P-nya kurang dari 0,05. Tetapi tidak ada korelasi apabila P-nya lebih dari 0,05. Jadi ini menunjukkan bahwa jika semakin kecil P-nya dia maka akan ada korelasinya ya. Kemudian selanjutnya adalah yang kita dapatkan arah korelasi. Nah, arah korelasi ini ada dua makna yang akan kita dapat, positif atau negatif. Jadi biasanya angka positif dan negatif ini nanti akan menyertai kekuatan korelasi. Jadi misalkan kekuatan korelasinya minus 0, berapa gitu ya. Jadi minus dan positif itu menunjukkan arah korelasi. Kalau positif itu searah, berarti semakin besar nilai satu variabel, semakin besar nilai variabel yang lain. Sedangkan ini kebalikannya atau berlawanan, semakin besar nilai variabel maka semakin kecil variabelnya. Contoh tadi, oh ternyata antara kecemasan dengan pengetahuan itu korelasinya negatif. Maksudnya apa? Oh, maksudnya korelasinya begini, semakin besar pengetahuan, maka semakin rendah kecemasan, seperti itu. Tetapi kalau korelasinya positif, oh berarti semakin tinggi pengetahuan, semakin tinggi kecemasan. Nah, itu maksudnya arah korelasi. Tetapi misalkan dia benar sesuai dengan teori, maka korelasinya harusnya negatif. Semakin rendah kecemasan, ya, atau semakin rendah kecemasan, ya otomatis pengetahuannya harusnya makin bagus gitu. Atau semakin bagus pengetahuannya, maka harusnya cemasannya makin rendah. Ini maksudnya ya. Jadi nanti kalau melakukan uji korelasi yang dibahas adalah hanya nilai P aja berarti kurang tepat. Harus ada 3 poin ini yang dibahas dalam uji korelasi. Nah, ini ada salah satu contoh di mana kita menginginkan untuk mengetahui uji korelasi ya, untuk mengetahui korelasi ya antara efikasi, keyakinan diri dalam melakukan manajemen penyakit dan kualitas hidup. Nah, ini sama-sama data numerik ya, data numerik karena dalam mengukur efikasi itu ada skornya. Tidak saya kategorikan dulu. Kenapa kok tidak dikategorikan? Karena nanti datanya jadi kategorik, tidak numerik lagi ya. Oleh karena itu, skornya nanti yang akan saya analisis. Kemudian kualitas hidup hidup juga gitu. Saya punya instrumen itu nanti isinya adalah hasilnya adalah skor. Jadi skornya berapa kualitas hidup. Meskipun dia bisa dikategorikan, tetapi ketika melakukan analisis tidak akan saya kategorikan dulu. Alasannya kenapa? Alasan salah satunya adalah agar nanti ketika memilih uji itu adalah uji utama yang saya pakai, bukan uji yang alternatif. Nah, cara melakukannya yang pertama pasti kita harus melakukan uji normalitas dulu. Normalitas ujinya bisa menggunakan Kolmogorov atau Shapiro-Wilk. Kolmogorov itu jika respondennya lebih dari 50 ke atas, kalau Shapiro kurang dari 50 ya, kurang dari 50. Atau kita juga bisa melakukan uji dengan menghitung seperti kemarin, menghitung dari min dan standar deviasi. Kita juga bisa menghitung dari kurtosis, kita bisa menghitung dari banyak ya cara-caranya. Silahkan dipilih. Gimana Bu kalau misalkan saya melakukan uji normalitas itu dengan banyak cara, misalkan saya juga melakukan analisis uji normalitas dengan statistik, secara statistik, atau saya juga menghitung manual. Bagaimana? Hasilnya beda, ada yang normal, ada yang tidak normal. Silahkan ambil yang normal.
Kenapa kok silahkan ambil yang normal? Berarti misalkan dihitung semuanya kok ada yang normal, ya wis itu gunakan acuan untuk menghitung, untuk memilih uji, karena semakin normal data, maka kita pilihan ujinya ya pilihan yang awal atau uji utama. Kalau nggak normal, baru kita melakukan uji yang alternatif. Misalkan uji utamanya Pearson, kita bisa melakukan uji alternatifnya adalah Spearman ini maksudnya ya. Sehingga ketika melakukan uji normalitas, usahakan semua dicoba aja. Ketika secara analisis pakai Kolmogorov, Smirnov sama Sapiro kok ditemukan tidak normal, coba ada uji standar deviasinya gimana. Kalau hasilnya normal, oke, berarti normal gitu ya. Baru setelah itu milih uji hipotesis. Uji hipotesis pilihnya tadi ya. Kalau normal pakai Pearson, kalau tidak normal pakai Spearman, dengan catatan itu datanya numerik dan numerik. Selanjutnya, nah ini adalah cara melakukan uji ya. Setelah cara melakukan uji, ini analyze, kemudian correlate, kemudian bivariate. Nah, baru kita masukkan efikasi dan kualitas hidup ke dalam kotak variabel. Kemudian pilih uji Pearson pada kotak correlation coefficient, kemudian pilih to tail pada test of significance, baru kemudian selesai ya. Kalau selesai klik OK. Ini kalau uji yang Pearson. Nah, bagaimana dengan uji yang Spearman? Sama ya, hampir sama. Karena ini adalah uji bivariat atau dua variabel. Analyze, correlate, bivariat. Masukkan efikasi dan kualitas hidup ke dalam kotak variabel. Baru pilih uji Spearman pada kotak correlation coefficient. Jadi ini kan bisa pilih Pearson, bisa pilih Spearman. Pilih detail pada test of significance, kemudian prosesnya sudah selesai, klik OK. Nanti hasilnya akan keluar. Nah, antara uji Spearman dan Pearson ini pada dasarnya itu dalam satu box ya, dalam satu kotak correlation coefficient. Nah, apakah bisa Bu pilih dua sekaligus? Sepertinya bisa pilih dua sekaligus antara Spearman dan Pearson. Jadi misalkan saya kan nggak tahu nih, oh nanti uji distribusinya normal atau enggak, mau saya coba dua-duanya. Silahkan, kalau mau dicoba dua-duanya ya diklik aja dua-duanya nanti. Oke, nanti kita coba ya dengan pada saat praktikumnya. Oke, sekarang saya stop share dulu. Kita nanti di sini akan membahas selanjutannya, yaitu saya akan menampilkan hasil uji SPSS yang sudah kita buat kemarin. Nah, ini ya. Yang tampak di sini adalah yang variable view ya, yang variable view. Jadi ini ada efikasi diri dan kualitas hidup. Nah, untuk efikasi diri dan kualitas hidup ini coba kita lihat, nanti kita analisis. Mohon maaf, ini sepertinya harus saya stop share dulu, coba karena ada apa namanya dibuka masih kurang ini. Nah, coba sebentar. Bisa nggak ya ini ya? Kok sepertinya kurang ini. Oke, coba nanti kita coba dengan file yang lain. Kita coba saya buka file yang lain dulu ya. Nanti semoga aja bisa. Karena ternyata latihan uji analisis korelatif. Jadi untuk pemilihan analis korelatif ini nanti yang akan kita lakukan yaitu untuk yang uji Pearson sama Spearman ya. Karena nanti kalau misalkan pakai uji yang lain-lain, saya jamin makin bingung ya. Makin bingung ya. Oke. Prinsipnya kita melakukan uji normalitas dulu, tapi nanti apakah di sini lakukan uji normalitas dulu? Nggak usah ya. Nanti saya di sini di video ini tidak akan menampilkan bagaimana tahapan uji normalitas karena kemarin sudah dilakukan. Tapi doakan semoga ada kesempatan nanti ya di waktu yang lain pada saat kita praktikum untuk langsung latihan uji normalitas, kemudian bareng maksudnya tahap sesuai dengan tahapan uji normalitas, kemudian baru pemilihan uji ya. Oke, bismillah, semoga bisa ya. Oke, nah ini ya, ini ada efikasi diri dan kualitas hidup di mana saya singkat ED sama KH. Kita lihat di data view ya. Nah, di data view ini sudah tampak seperti ini. Ya inilah yang namanya numerik.
Jadi ini skor, tetap skor yang saya masukkan, bukan saya kategorikan. Meskipun ini bisa saya kategorikan. Efikasi diri, oh ini termasuk rendah misalkan. Saya buat rendah, kemudian saya ganti kode menjadi satu misalkan kalau rendah itu. Kualitas hidup juga gitu. Oh ini termasuk tinggi, berarti tinggi itu misalkan kodenya 3, saya pakai 3 gitu. Enggak. Coba kalau dilihat di sini tuh kan di values ini saya kosongi. Kenapa saya kosongi? Karena tidak saya kategorikan. Kalau misalkan saya kategorikan, ini akan saya isi satu apa, dua apa gitu ya. Nah, karena ini tidak saya kategorikan, maka ini tetap apa? Tetap berupa skor. Ya, ini namanya data numerik. Sehingga nanti data numerik ini bisa kita lakukan analisis bivariat dengan uji yang utama. Oke, kita analyze ya. Analyze, kemudian tadi apa? Analyze, correlate, kemudian kita pilih bivariat. Nah, yang kita masukkan apa? Misalkan, oh efikasi diri kita masukkan. Kualitas hidup kita masukkan ya. Baru setelah itu yang dipilih apa tuh? Ini ada pilihannya, ada Pearson, ada Kendall, Stew, ada Spearman. Kalau misalkan Pearson, ini yang nanti muncul adalah Pearson aja. Tapi kalau misalkan mau ambil juga yang Spearman, ini yang nanti muncul hasilnya adalah 2. Oke, langsung aja ya kita pilih ya Pearson sama Spearman. Nah, kemudian yang two tail ini yang kita klik. Kenapa two tail? Ini termasuk 2 ekor, enggak ambil yang 1 ekor. Oke, setelah itu coba kita periksa untuk yang option. Mau menampilkan mean dan standar deviasi ini juga bisa kita klik. Sebenarnya nggak kita klik juga nggak apa-apa sih sebenarnya ya. Jadi ini kita continue boleh. Tapi tadi di tahapannya tidak ada ya di tahapan yang saya jelaskan di awal. Kenapa kok tidak ada? Pada dasarnya tidak dimunculkan juga nggak apa-apa. Yang penting kan kita hanya melihat bagaimana nilai Pearson dan Spearman-nya. Baru kita klik ya, oke. Kita tunggu. Nah, ini muncul ada standar deviasi di sini. Kemudian ini N ini jumlahnya ya. Min ini reratannya ini. Efikasi diri reratannya 33,38. Kalau kualitas hidup reratannya 61,9. Efikasi diri nilainya berapa? Yang dilihat nanti ini signifikansinya ya. Sig to tail. Nah, jadi ini ada 2 sigtutelnya, korelasi sama kualitas hidup. Kita lihat untuk yang korelasinya di mana ini. Kita tarik ke bawah. Nah, ini ada non parametrik ya, ada yang parametrik dan ada non parametrik. Jadi ini hasilnya ada 2. Coba kita lihat kalau di sini correlation is significant. The data 0,01 level detail. Jadi maksudnya apa? Kalau kita melihat hasilnya di sini ya, signifikansinya adalah hasilnya ini 0,00. Ini juga 0,00 ya kan? Maksudnya apa 0,00 ini? 0,00 ini kan P kurang dari 0,05. Berarti artinya ada korelasi antara variabel A dengan variabel B, variabel efikasi diri dengan kualitas hidup. Ini kalau uji yang parametrik. Bagaimana Bu dengan yang uji non parametrik? Uji yang non parametrik kita lihat. Nah, hasilnya ini yang non parametrik. Sama 0,000, kemudian yang satunya juga sama 0,000. Berarti ini artinya uji yang parametrik atau non parametrik korelasinya sama. Ada korelasi antara variabel A dengan variabel B ya. 0,000. Ini jadi itu sekilas bagaimana caranya melihat apa hasil dari kualitas hidup dengan efikasi diri. Bagaimana dengan R-nya, Bu? Tadi kan harus ada R, nilai R, kemudian apa namanya? Satunya ya, nilai negatif atau positif. Itu nanti insya Allah akan saya kasih filenya. Sebentar, saya lihat dulu. Saya stop share dulu ya. Saya perlihatkan untuk file yang lain di mana nanti file ini
Nah, hasil kesimpulan hasil uji korelasi. Nah, sebentar. Hasil ujinya ini. Oke. Jadi ini secara umum ya, korelasi secara umum. Bagaimanapun dengan R-nya, nanti insya Allah akan kita bahas yang ada skor R-nya, supaya nanti kita tahu apakah ini nilainya lebih apa namanya akan banyak, karena kalau saya bahas nanti di sini sepertinya kepanjangan. Insya Allah akan ada pembahasan lagi khusus tentang bagaimana caranya melihat skor R atau membaca R-nya, nilai R-nya, kekuatan korelasinya, sekaligus nanti membahas bagaimana ininya apa korelasinya positif atau negatif. Tetapi kalau melihat dari hasil ini, hasilnya kan positif ya semuanya yang tadi ya. Sebentar saya share screen lagi dulu. Nah, saya share screen lagi. Hasilnya ini hasilnya ya. Kalau saya melihat dari hasil ini memang korelasi ya, korelasinya antara efikasi diri dan kualitas hidup ini kalau kita melihat positif, ini tidak ada yang negatif. Jadi kalau positif itu skor antara variabel A dengan variabel B korelasinya searah. Jadi semakin tinggi kualitas hidup maka semakin tinggi juga efikasi diri. Semakin tinggi efikasi diri maka semakin tinggi kualitas hidupnya. Oke, seperti itu. Oh iya, seberapa besar ya? Mas, maaf di sini sudah ada tampil. Seberapa besar nilai korelasinya, kekuatan korelasi. Jadi ini ada Pearson correlation ya. Kalau ini signifikansi, kalau yang ini Pearson correlation itu R-nya yang kita bahas R tadi. R itu di sini nilainya adalah 0,933. Tadi 0,933 itu termasuk kategori sangat kuat ya. Yang tadi koefisien korelasi R tadi. Jadi 9,33 ini masuk kategori yang sangat kuat. Oke, ini jadi sudah saya bahas di sini, cuma nanti untuk kesimpulannya masih belum saya buat file sendiri. Nanti insya Allah akan saya share juga, tapi kalau ada ketemu nanti ada waktu kita live, nanti silakan kita bisa tanya jawab lebih banyak ya tentang uji ini, uji korelasi ini. Oke, demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita bahas lagi lebih banyak untuk diskusi selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.